Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Hadza far'un. Ini adalah suatu cabang permasalahan. Lau lam yajidil junubu. Seandainya orang yang junub tidak mendapati, awil muhdizu atau orang yang berhadas kecil tidak mendapati, illa ma'an kecuali air, la yakfihi yang air tadi tidak cukup ke atasnya, wajaba alaihi isti'maluhu maka wajib ke atasnya menggunakan air tadi. Ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Wajibut tayamumu lil baki dan wajib tayamum lil baki untuk anggota yang lainnya. Jadi orang yang junub ketika akan mandi atau orang yang berhadas kecil ketika akan wudhu itu tidak mendapati air kecuali air yang sedikit yang tidak cukup untuk mandi atau wudhu, maka air tadi itu wajib dia gunakan. Nah, untuk anggota yang belum dibasuh dengan air, maka diganti dengan tayamum. Misalnya air tadi hanya mencukupi separuh tubuhnya orang yang junub, maka separuh tubuh yang lainnya itu diganti dengan tayamum. Nah, begitu juga orang yang berwudu. Misalnya air tadi hanya cukup untuk membasuh wajah saja, maka anggota sisanya itu diganti dengan tayamum. Walau lam yajid illa turaban, dan seandainya orang yang junub atau orang yang berhadas itu tidak mendapati illa turaban kecuali debu, la yakfihi yang debu tadi tidak mencukupi orang yang junub atau orang yang berhadas tadi, wajib isti'maluhu maka wajib menggunakan debu tadi alal mazhab menurut pendapat mazhab. Wa kadza law kana alaihi najasatun. Jadi apabila orang yang junub atau orang yang berhadas kecil itu tidak mendapati debu kecuali hanya sedikit saja yang hanya cukup untuk mengusap wajah saja, maka dia wajib menggunakannya menurut pendapat mazhab. Wa kadza, dan begitu juga lau kana alaihi najasatun, seandainya ada pada orang yang junub atau orang yang berhadas kecil tadi najasatun najis, fawajada minal ma'i, kemudian orang yang junub atau orang yang berhadas kecil tadi mendapati air, ma yaghsilu ba'duha, air yang bisa membasuh ba'duha sebagian najis tadi, wajaba maka wajib ghusluhu membasuh sebagian najis tadi alal mazhab menurut pendapat mazhab. Falau kana muhdisan au junuban, maka seandainya ada orang yang berhadas atau orang yang junub, wa alaihi najasatun, dan ke atasnya ada najis, wa wajada ma'an yakfi ahaduhuma, dan dia mendapati air yang cukup apa air tadi ahadahuma untuk salah satu dari keduanya, huwa salan najasata summa tayammama, maka hendaknya dia membasuh yang najis kemudian hendaknya dia tayamum. Kenapa? Li'annan najasata la badalalaha, karena najis itu tidak ada ganti laha bagi najis tadi. Jadi seandainya ada orang yang berhadas atau orang yang junub dan pada tubuhnya itu ada najisnya,
kemudian dia mendapati air yang hanya cukup membasuh salah satu dari keduanya, maka hendaknya dia membasuh najis, kemudian dia tayamum. Misalnya air tadi hanya cukup untuk wudhu saja, tidak cukup digunakan untuk menghilangkan najis, maka hendaknya air tadi digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, karena airnya sudah habis, maka hendaknya dia bertayamum. Nah, kenapa yang dimenangkan adalah menghilangkan najisnya? Karena kalau wudhu itu bisa diganti dengan tayamum, sedangkan najis itu tidak ada gantinya. Walau jazal musafir bima'in, seandainya orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan itu melewati bima'in air, fil waktu, pada waktu itu, falam yatawadda, kemudian dia belum berwudu, kemudian dia tidak berwudu minhu dari air tadi. Falamma ba'uda anhu, maka tatkala musafir tadi sudah jauh dari air tadi, ba'uda anhu, sudah jauh dari air tadi, tayammama, kemudian musafir tadi bertayamum, wa sholla, dan dia sholat, jaza, maka hal itu boleh. Wala i'adata alaihi, dan dia tidak wajib mengulangi sholatnya, alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi seandainya seorang yang melakukan perjalanan itu melewati air, tetapi dia tidak berwudu, setelah dia jauh dari air itu, dia bertayamum dan dia sholat, maka itu boleh. Dan dia tidak wajib mengulangi sholatnya menurut pendapat mazhab. Walau lam yajid ma'an wala turaban, dan seandainya orang yang junub atau orang yang berhadas kecil tadi tidak mendapati air dan debu, fassahihu, maka ada pun pendapat yang sahih, annahu yusalli li hukmatil waqti, bahwasanya dia boleh sholat untuk menghormati waktu. Wa yu'idu, dan dia wajib mengulangi sholatnya. Wa sholatuhu, sedangkan sholatnya, adapun sholatnya itu tusofu bisihati, disifati dengan sah. Fa'iza qadara alal ma'i a'ada, maka apabila dia mampu mendapatkan air, maka dia wajib mengulangi sholatnya tadi. Wa in qadara alat turabi fahal yu'idu, dan jika dia mampu mendapatkan debu, apakah dia wajib mengulangi? Nudhira, maka hal itu perlu dilihat. Jadi orang yang tidak mendapati air dan debu, maka dia tetap wajib melakukan sholat. Namanya sholat tadi adalah sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Dan sholat tersebut dihukumi sah. Tetapi kalau dia mendapati air, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Dan kalau dia mendapati debu, apakah wajib sholatnya diulang? Nah, di sini perlu dilihat. In qadara alaihi fi maudi'in, jika dia mampu mendapatkan debunya tadi, fi maudi'in, di tempat, yaskutu, yang gugur, bihi, dengan tempat tadi, al-qada'u, qada', ada, maka dia wajib mengulangi.
Wa illa dan jika tidak, dan jika dia tidak mampu mendapatkan debu, fala yu'idu maka dia tidak wajib mengulangi. Karena la faidata tidak ada faedahnya fi sholatin bitayamumi sholat dengan tayamum tu'adu yang sholat tadi diulang. Bal fi kalami ba'dihim bahkan pada perkataan sebagian para ulama ma yaktadi adamal jawazi sesuatu yang menuntut apa sesuatu tadi tidak bolehnya sholat dengan tayamum. Summa faqidul ma'i wat turab. Summa faqidul ma'a wat turaba idza shalah. Kemudian orang yang tidak menemukan air dan debu idza shalah apabila dia sholat, fahal yaqra'ul fatihata idza kana junuban, apakah dia boleh membaca surat Fatihah apabila dia junub? Muqtado kalami Rafi'i, adapun yang ditetapkan dari kalamnya Imam Rafi'i, fi hadza di dalam masalah ini, fi babit tayammumi di dalam bab tayamum, annahu la yaqra'uha, bahwasanya dia tidak boleh membaca surat Fatihah. Wa ya'ti bidzikri dan dia mendatangkan bidzikri zikir. Wa tabi'ahun Nawawi dan Imam Nawawi telah mengikuti Imam Rafi'i. Lakin akan tetapi sahahan Nawawi fi babil ghusli. Imam Nawawi telah mensahihkan di dalam bab mandi. Annahu yajibu alaihi ayyaqra'aha, bahwasanya dia wajib membaca surat Fatihah. Jadi kalau ada orang yang junub, dia tidak mendapati air dan debu apabila dia ingin melakukan sholat, apakah boleh bagi orang yang junub tadi baca Fatihah? Maka menurut Imam Rafi'i, orang yang junub tadi tidak boleh membaca Fatihah, tetapi dia ganti Fatihahnya dengan zikir. Karena orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi, dia wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.